Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda berbagai insight dan update terbaru mengenai dunia pasar modal. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook kita untuk perdagangan hari ini, Kamis 24 Juni 2021. Kalau kita lihat dari pergerakan market Amerika dan Eropa yang ditutup tadi malam, market Amerika cenderung bergerak mix atau hanya bergerak merotasi sektor, dan ini wajar sekali karena kemarinnya S&P 500 sudah mencetak new high lagi atau all time high lagi. Dan ini berbeda dengan market Eropa yang kompak terkoreksi atau berada di dalam zona merah. Sementara hari ini yang masih ramai dibicarakan adalah kabar akan IPO-nya di akhir Juli Bukalapak yang menyalip Gojek Tokopedia. Bahkan ini terus membuat induk dari Bukalapak, yaitu EMTK, mendapat pemberitaan yang cukup masif ya. Di samping tentu saja masih cukup banyak berita tentang multipolar atau MLPL dan juga tentang BRI Agro ya, yang digadang-gadang akan menjadi bank digital versi BRI. Dan kalau kita lihat memang Dow Jones sendiri melemah 0,21% atau 71,3 poin ke 33.874. Sementara Nasdaq menguat 0,13% atau 18,5 poin ke 14.271. Dan S&P 500 melemah 0,11% atau 4,6 poin ke 4.242. Dan ini berbeda kalau kita lihat market Eropa yang semuanya merah. Pelemahannya dipimpin oleh DAX Frankfurt yang melemah 1,15% atau 179,9 poin ke 15.456. FTSE 100 Index London melemah 0,22% atau 15,95 poin ke 7.074, dan CAC Prancis yang melemah 0,91% atau 60,5 poin ke 6.551. Dan kalau kita lihat sendiri bagaimana US 10-year bond atau obligasi 10 tahun Amerika yang selama ini ditakutkan akan terjadi tapering atau peningkatan nilai suku bunga, ternyata hari ini menguat 1,02% ke 1,487. Sedangkan US Dollar Index menguat tipis 0,059 poin atau 0,06% ke 91,815. Dan kalau kita lihat posisi kurs rupiah di pagi ini adalah 14.432,5 rupiah per 1 US dollarnya. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika menguat 0,14 poin atau 0,61% ke 23,21, yang kalau dirupiahkan adalah 3.355. Sementara EIDO tampak melemah 0,91% atau 0,19 poin ke 20,76. EIDO adalah kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange. Kemudian kalau kita lihat bagaimana bursa komoditi hari ini, bursa komoditi hari ini adalah cenderung menguat, di mana sempat sebelumnya terkoreksi cukup dalam dan kini mulai sedikit demi sedikit memantul, di mana oil kembali menguat tipis 0,03% atau 0,02 poin ke 73,08. Sementara gold menguat tipis juga 0,24% atau 9,2 poin ke 1783,4. Timah menguat 0,03% atau 10 poin ke 30.377. Nikel menguat 1,75% atau 310 poin ke 18.072. Silver menguat 0,12 poin atau 0,46% ke 26,15, dan Copper menguat 3,33% atau 13,85 poin ke 432,40.
Sementara kalau kita lihat di harga batubara untuk Newcastle, batubara Newcastle bulan Juni mengalami kenaikan 0,25 poin atau 0,2% ke 127,5. Sedangkan untuk kontrak bulan Julinya mengalami penguatan yang lebih tinggi 1,15 poin atau 0,92% ke 125,10. Untuk batubara Rotterdam untuk kontrak bulan Juni menguat 0,7% ke 108, dan untuk kontrak bulan Juli menguat 1,4% ke 108,75. CPO berhasil memantul menguat 55 poin atau 1,62% ke 3.445. Sedangkan wood pulp atau bubur kertas melemah 25 poin atau 0,5% ke 4.950. Dan kalau kita lihat dari posisi Dow Jones Index Future pagi ini adalah positif 0,17% atau 59 poin ke 33.818. Sedangkan kalau kita lihat indeks regional Asia yang sudah dibuka pada pagi ini, maka dapat kita lihat indeks Eropa juga cukup berwarna, di mana Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 0,21% atau 61,89 poin ke 28.813. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney melemah 0,21% atau 15,6 poin ke 7.282,9, dan Kospi Korea atau Kospi Seoul menguat 0,18% atau 5,77 poin ke 3.281,96. Lalu bagaimana dengan IHSG kita di hari ini? Kalau kita lihat memang ada beberapa faktor yang cukup kontradiktif, dimana kalau kita lihat sebenarnya market Eropa, market Amerika, dan market Asia sendiri bergerak tidak senada karena memang cenderung datar ya sebenarnya market dunia. Dan kalau kita lihat memang market Indonesia sendiri yang sekarang menjadi isu utamanya adalah faktor COVID, di mana memang ada sebagian yang mengkhawatirkan bahwa para big player akan men-setup harga untuk turun ke bawah, untuk kemudian mereka buy di bawah, kemudian untuk dinaikkan kembali setelah isu COVID sendiri mereda. Tapi kami memprediksi bahwa dengan sudah terkoreksinya cukup dalam kemarin saham-saham perbankan, hari ini saham-saham perbankan yang memang adalah penyangga indeks harusnya bisa memantul dan memperkuat IHSG hari ini. Walaupun kita lihat sebenarnya penurunan EIDO tadi malam dan isu COVID yang belum reda cukup akan menekan IHSG di hari ini. Oleh karena itu kami memprediksi hari ini sebenarnya adalah 51% hijau, tapi ya mungkin hijaunya tidak terlampau banyak karena faktor penekannya seperti COVID dan tidak adanya sentimen positif dari global. Yang cukup menggembirakan adalah rupiah kita bertahan dan dolar indeks bisa ditekan di bawah 92 poin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa, yang terpenting adalah selalu berusaha berbahagia dalam kondisi apapun. Terima kasih, sampai jumpa.